Halo semuanya, nama saya Mikael Jaman. Di video ini saya akan membahas tentang pajak secara umum. Jadi video ini akan sangat bermanfaat untuk Anda yang belum tahu sama sekali tentang pajak, atau untuk Anda yang sedang belajar pajak, atau mungkin untuk Anda yang punya usaha sendiri. Jadi tujuan dari video ini kita akan membahas konsep dan mekanisme pajak secara umum, pajak di Indonesia, dan jenis-jenis pajak yang akan saya bahas adalah PPh, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai secara umum. Tersebut. Oke, pertama kita mulai dulu dari pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang Anda terima. Jadi kalau diibaratkan penghasilan yang Anda terima adalah sebuah kue, maka Anda tidak bisa menikmati seluruh kue tersebut. Ada sebagian kue yang harus Anda berikan kepada negara yang disebut dengan pajak penghasilan. Nah, PPh itu perbedaannya dengan PPN adalah PPh dikenakan atas penghasilan bisa dua. Satu, penghasilannya diakumulasikan selama setahun. Dan satunya lagi, untuk jenis-jenis penghasilan tertentu, pada saat transaksi memperoleh penghasilan tersebut, langsung dipotong pajaknya atau dibayarkan. Jadi itu yang disebut pajak final. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, apa yang dipajaki? Jadi sebetulnya hampir semua penghasilan dipajaki. Jadi penghasilan dari bekerja ataupun penghasilan yang diperoleh secara cuma-cuma, misalkan seperti mendapatkan hadiah atau mendapatkan hibah misalkan. Jadi hampir semua jenis penghasilan dipajaki. Ada memang beberapa penghasilan yang tidak dipajaki, tetapi baik untuk wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak badan atau perusahaan, secara umum hampir seluruh jenis penghasilan diwajibkan untuk dibayar pajaknya. Kemudian pajak pertambahan nilai. Nah, perbedaannya adalah PPN ini dikenakan atas transaksi penjualan. Jadi dikenakan atas penyerahan barang atau jasa dari penjual kepada pembeli. Nah, apakah semua wajib pajak harus mengenakan PPN pada penjualannya? Jawabannya adalah tidak. Jadi, hanya untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria tertentu tersebut, harus memungut PPN. Mekanismenya adalah mendaftar dulu. Jadi wajib mendaftar sebagai pengusaha kena pajak. Dan kriterianya adalah salah satunya dengan omset lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jadi pajak pertambahan nilai, perbedaannya dengan pajak penghasilan adalah pajak pertambahan nilai udah pasti dikenakan atas transaksi penjualan. Kalau pajak penghasilan belum tentu atas setiap transaksi. Jadi ada yang transaksi per transaksi, dan ada juga yang penghasilannya harus digabungkan dulu baru kenakan pajak penghasilan. Yang menjadi wajib pajak adalah bisa orang pribadi atau bisa perusahaan atau bisa badan hukum lah, perusahaan, yayasan, CV, firma, koperasi. Jadi ada dua jenis. Kemudian ada jenis ketiga adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap itu adalah perusahaan yang tidak didirikan di Indonesia, tetapi beroperasi di sini. Itu disebut dengan bentuk usaha tetap. Tapi kita fokus untuk pembahasan kali ini, kita sederhanakan aja. Jadi ada perorangan, ada badan. Jadi untuk perorangan adalah, jadi orang atau badan bisa di Indonesia. Di Indonesia adalah penghasilan dipajakinya penghasilan dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dan ada juga orang ataupun badan yang ada di luar negeri.
Yang dipajaki adalah mereka yang menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Nah, kalau berdasarkan tarifnya, pajak penghasilan ada dua jenis. Satu yang saya bahas tadi, pajak penghasilan yang dikenakan pada saat transaksi menerima penghasilannya, itu disebut dengan pajak final. Jadi pajak final eh, bisa dibayarkan langsung, dipotong langsung pada saat menerima penghasilan, atau yang bentuk lainnya adalah contohnya misalnya PPh untuk UKM yang menggunakan tarif 0,5%. Jadi penghasilannya dihitung tidak diakumulasikan selama setahun dan tidak digabungkan dengan penghasilan yang lain, tapi penghasilan dari penjualan selama 1 bulan langsung dihitung pajaknya dari omset. Nah, perbedaannya dengan jenis yang satunya lagi adalah yang satunya lagi penghasilannya harus digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain. Digabungkan baru dikalikan baru dihitung pajaknya. Nah, contohnya pajak final adalah penghasilan sewa. Contohnya penghasilan sewa, kemudian bunga deposito, transaksi dari jual beli saham di pasar modal, itu adalah contoh pajak final. Dan termasuk juga PPh yang menggunakan tarif pajak UKM. Jadi final tidak digabungkan dengan yang lain, langsung dihitung atas transaksi tersebut. Nah, kalau yang non final dihitung dengan menggunakan tarif normal, tarif umum. Jadi penghasilannya digabung-gabungkan dulu semuanya, baru diperhitungkan dengan menggunakan tarif pajak umum. Oke, jadi kalau untuk pajak berdasarkan tarif, mau orang pribadi ataupun untuk perusahaan juga sama. Jadi untuk perusahaan ada juga penghasilan yang dikenakan pajak final. Dan untuk orang pribadi juga sama. Ada yang final, ada yang non final. Jadi kedua-duanya sama. Kemudian kita memahami regulasinya, karena penting kita paham regulasi supaya kita bisa memperlakukan pajak dengan benar gitu atas satu transaksi, baik itu penghasilan ataupun transaksi, pengenaan pajaknya bisa benar. Jadi pada dasarnya regulasi pajak itu didasari oleh undang-undang. Jadi ada beberapa undang-undang yang menjadi dasar, kemudian di bawahnya ada peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksanaannya. Jadi untuk undang-undang sebetulnya mengatur secara umum, dan peraturan pelaksanaan hal-hal teknis pelaksanaan dari undang-undang tersebut adanya di peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian untuk di bawahnya lagi ada peraturan atau surat edaran Dirjen Pajak, tapi hanya mengatur hal-hal teknis di kantor pajak. Jadi mengatur untuk kalangan internal kantor pajak. Nah, kalau kita balik lagi, contohnya di sini kita ada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, poin nomor 3. Jadi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur hal-hal administrasi. Nah, sedangkan hal-hal mengenai pajak, jenis pajak, kemudian apa yang dipajaki, tarifnya berapa, adanya di Undang-Undang Pajak Penghasilan atau di Undang-Undang PPN, tergantung dari jenis pajaknya. Jadi kalau di Ketentuan Umum Perpajakan, contohnya misalkan mengatur tentang pelaporan pajak, mengatur tentang kalau ada sengketa pajak, seperti apa mekanismenya, kemudian denda, kalaupun misalnya terlambat, gitu. Jadi hal-hal seperti itu diatur di Undang-Undang, hal-hal administrasi formal diatur di Ketentuan Umum Perpajakan, gitu. Nah, kemudian kalau berdasarkan jenis wajib pajak, sebetulnya yang membedakan kewajiban pajak antara perusahaan atau badan hukum dan perorangan adalah PPh pasal 21, 23, 26, 4 ayat 2 atau 15. Jadi sebenarnya bisa juga secara umum untuk perusahaan ada kewajibannya dan orang pribadi nggak ada kewajibannya, kecuali orang pribadi yang menjalankan usaha. Jadi mempunyai usaha dan diwajibkan oleh kantor pajak terdaftarnya untuk melakukan kewajiban PPh pasal 21 dan teman-temannya. Jadi PPh 21, 23, 26, 42, 15 itu PPh, kita sebut sederhananya PPh bulanan lah. Jadi kewajiban PPh bulanan itu harus dilakukan oleh
perusahaan udah pasti, atau orang pribadi yang menyelenggarakan usaha. Kemudian kalau jenis yang lainnya untuk penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan itu harus ada kewajibannya, namanya PPh badan. Kalau untuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, kewajibannya adalah pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian kalau PPN bagaimana? Secara umum wajib pajak orang pribadi tidak berkewajiban untuk memungut PPN kecuali mereka yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak, yang punya bisnis sendiri, bisnisnya punya omset lebih dari 4,8 miliar, sudah wajib sebetulnya sudah wajib mendaftar sebagai pengusaha kena pajak. Dan kalau perusahaan juga sama untuk yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Jadi mekanisme pajak di Indonesia adalah lapor sendiri. Nah, kalau pemerintah akan turun melakukan pemeriksaan ketika ada perbedaan data antara yang dilaporkan wajib pajak dengan profilnya, atau misalkan dari informasi dari laporan wajib pajak yang satu dengan laporan wajib pajak yang satunya lagi. Jadi ada ketidakselarasan informasi, maka kantor pajak bisa menanyakan, dan kemudian apabila tidak diperoleh dengan lengkap keterangannya, bisa dilakukan pemeriksaan. Kemudian mekanisme pajak. Jadi pajak penghasilan umumnya dipotong oleh pihak lain. Nah, kalau dipotong akan menjadi kredit pajak yang nantinya akan menjadi pengurang pajak terutang. Kemudian kalau dipotong oleh pihak lain, bukti pemotongan akan diberikan bukti pemotongan yang disebut sebagai bukti potong. Kemudian ada juga mekanismenya bayar sendiri. Nah, bayar sendiri adalah misalkan untuk PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 ini muncul ketika seseorang atau wajib pajak baik itu orang pribadi atau perusahaan melaporkan kurang bayar. Jadi negara ketika melihat ada kurang bayar, berasumsi bahwa ada penghasilan tahun berikutnya akan sama dan ada kemungkinan kurang bayar juga, sehingga daripada dibayarnya nanti pada saat pelaporan nanti di satu kali langsung sekaligus di akhir tahun atau pada saat sebelum pelaporan di tahun berikutnya, diminta kewajiban untuk muncul kewajiban membayar angsuran pajak PPh pasal 25 yang dibayar nanti per bulan. Terkecuali apabila penghasilan tersebut bisa ditunjukkan oleh wajib pajak bahwa timbulnya kurang bayar pajak karena ada penghasilan yang sifatnya tidak rutin, sehingga dapat diajukan tidak perlu membayar PPh pasal 25 jadi memberikan argumen bahwa tidak ada kemungkinan besar tidak akan ada kekurangan bayar pajak di tahun berikutnya. Kemudian ada juga istilahnya pajak penghasilan terutang, yaitu pajak penghasilan yang jadi pajak penghasilan terutang adalah pajak terutang setelah dikurangi dengan kredit pajak, yaitu pajak yang udah dipotong atau dibayar sendiri oleh si wajib pajak itu. Jadi mekanisme pajak di sini adalah untuk mekanisme pajak penghasilan tarif yang PPh yang dikenakan non final, tarif normal. Tapi kalau mekanisme pajak final ketika terjadi penghasilan dan dipotong oleh pihak lain, asalkan dengan tarif pajak yang betul, maka pajaknya sudah lunas. Jadi nggak akan digabungkan lagi penghasilan tersebut dengan penghasilan yang lain, gitu. Atau misalnya untuk PPh atas penjualan, atas bisnis yang menggunakan tarif pajak UKM 0,5%. Ya sudah, ketika 1 bulan penjualannya berapa, omsetnya berapa, dikalikan tarif pajak, dibayarkan, maka sudah selesai. Yang dibayarkan tersebut sudah tidak menjadi kredit pajak, gitu, karena pajaknya sudah lunas, gitu, langsung. Jadi ini mekanisme yang dibahas di presentasi slide ini adalah untuk yang menggunakan tarif pajak normal.
Kemudian mekanisme pajak untuk secara umum satu dipotong untuk perusahaan biasanya ada pemotongan biasanya untuk penghasilan-penghasilan yang jasa atau untuk orang pribadi itu penghasilan dari bekerja itu pasti secara umum dipotong oleh pemberi penghasilan oleh si perusahaan tempat bekerja. Nah kemudian nggak semuanya pembayaran penghasilan akan dipotong. Jadi kalau misalnya untuk jasa udah pasti dipotong secara umum. Jadi kalau penjualan barang itu tidak dipotong kecuali barang-barang yang dijual yang termasuk di dalam PPh pasal 22. Jadi penjualan barang akan dipotong pajaknya, pajak penghasilan. Kemudian untuk PPN. Kalau untuk PPN mekanismenya adalah pada saat mengenakan PPN secara administrasi yang namanya wajib pajak yang sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi kriteria untuk mengenakan PPN tersebut yang kita sebut dengan pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak. Pada saat apa? Pada saat dua kejadian. Satu, memberikan atau menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli, atau yang kedua pada saat menerima pembayaran, mana yang lebih dulu. Jadi kalau lebih dulu misalnya menerima uang, maka pada saat itulah si penjual harus mengenakan PPN, harus itu dianggap sudah terutang PPN pada saat transaksi menerima uang itu. Kemudian kita juga harus kenal dengan dua istilah, ada PPN untuk penjualan yang kita sebut dengan PPN keluaran, jadi atas transaksi penjualan kepada pembeli. Ada satu lagi PPN masukan, yaitu PPN yang wajib pajak bayar untuk pembelian gitu. Jadi berapa sih PPN yang terutang, yaitu selisih dari PPN yang dipungut dari pembeli dari transaksi penjualan diselisihkan dengan PPN yang dibayarkan kepada penjual, kepada vendor misalkan atau supplier. Jadi kalau misalkan kita menerima PPN dari penjualan misalkan 20 dan kita membayar PPN untuk pembelian bahan baku misalkan 10. Berapa PPN yang terutangnya adalah 20 kurang 10 yaitu 10 gitu. Nah, tentunya PPN masukan yang dapat dipakai untuk mengurangi PPN keluaran adalah dengan syarat faktur pajaknya memenuhi kriteria faktur pajak yang dapat dikreditkan. Nah, kemudian kita juga memahami jenis-jenis laporan pajak. Jadi ada kita sebutnya surat pemberitahuan pajak untuk laporan pajak. Surat pemberitahuan ini singkatannya SPT. SPT ini ada periodenya. Jadi untuk yang PPh badan atau PPh orang pribadi, pajak penghasilan badan atau pajak penghasilan orang pribadi, itu masanya adalah masa tahunan, jadi Januari sampai dengan Desember. Atau untuk perusahaan bisa juga dengan masa yang berbeda, dengan mengajukan sesuai dengan syarat tertentu gitu. Kemudian untuk PPN adalah masanya masa bulanan. Nah, kalau untuk PPh 21, 23, 26, 215 itu adalah sifatnya pelaporannya bulanan. Jadi untuk transaksi misalkan transaksi pembayaran gaji PPh 21 itu untuk pelaporan pajaknya misalkan transaksi gaji pembayaran gaji Januari, maka harus dilaporkan di SPT Januari gitu. Oke, kemudian di sini saya kasih contoh transaksi dan perlakuan pajaknya. Di sini kita akan bahas dulu pajak penghasilan. Untuk nomor 1 penjualan, PT ABC menjual jasa kepada pelanggan. Jadi pelanggan nanti akan memotong pembayaran kepada PT ABC dan nanti dari yang dipotong tersebut bisa menjadi kredit pajak untuk PT ABC. Nah, di sini saya menggunakan asumsi PT ABC bukan merupakan wajib pajak yang menggunakan tarif pajak UKM. Kalau misalkan menggunakan tarif pajak UKM, maka penjualan kepada pelanggan
sudah dianggapnya sebagai misalkan dalam transaksi 1 bulan, misalnya ini transaksi Januari penjualan kepada pelanggan selama 1 bulan dihitung berapa baru dikalikan tarif, ya sudah selesai pajak penghasilannya untuk yang penjualan gitu. Kecuali wajib pajak memperoleh penghasilan yang lain, misalkan memperoleh penghasilan dari sewa, misalkan dari menyewakan properti yang dimilikinya, maka properti tersebut atas penghasilan dari penyewakan tersebut langsung biasanya dipotong, kewajibannya adalah dipotong oleh si pembayarnya, penyewanya, kemudian bagi PT ABC maka atas penghasilan dari sewa tersebut sudah dianggap lunas karena sudah dipotong selama tarif pajaknya sudah benar gitu. Jadi kita di sini asumsinya adalah PT ABC bukan wajib pajak yang menggunakan tarif PPh UKM. Kemudian untuk transaksi dengan karyawan, PT ABC harus memotong PPh 21. Pembayaran gaji ya. Untuk mitra, kalau ini adalah bentuknya jasa, maka PT ABC juga memotong. Tapi kalau bentuknya pembelian barang, PT ABC tidak memotong. Kalau impor, nomor 4, transaksi impor, ada PPh yang akan diwajibkan untuk dibayar oleh PT ABC, yaitu PPh 22, pajak penghasilan atas impor, dan nanti bisa dikreditkan. Jadi nanti kalau yang nomor 2, nomor 3 itu dilaporkannya bulanan, kalau yang di bulanan dan tidak berpengaruh kepada pajak penghasilannya si PT ABC gitu. Tapi kalau untuk nomor 4, transaksi pembelian impor, akan menjadi kredit pajaknya pajak penghasilannya PT ABC. Sama seperti perlakuan nomor 1, penjualan kepada pelanggan, yang pemotongan pajak yang dilakukan oleh pelanggan nanti akan menjadi kredit pajak. Untuk 5 dan 6, pembayaran kepada pemegang saham dalam bentuk dividen wajib dipotong pajaknya. Oke. Kemudian di sini yang kedua kita lihat dari sisi PPN-nya. Untuk penjualan, maka PT ABC harus memungut PPN keluaran, harus menerbitkan faktur pajak pada saat penyerahan atau menerima uang dari pelanggan. Kemudian pembayaran kepada karyawan, karena pembayaran gaji tidak ada PPN-nya. Terus kemudian nomor 3, kalau vendor atau mitra tersebut adalah pengusaha kena pajak dan PT ABC membayar PPN-nya dengan syarat faktur pajaknya dan PPN masukannya dapat dikreditkan, maka PPN tersebut nanti akan menjadi pengurang dari PPN terutang ya si PT ABC gitu, dikurangi sebagai pengurang dari PPN yang dipungut dari penjualan dari transaksi nomor 1. Kemudian impor dari luar negeri juga terutang PPN, jadi harus dibayarkan PPN-nya dan nanti dianggap sebagai PPN masukan bagi PT ABC, yaitu sebagai pengurang dari PPN keluaran pada saat perhitungan PPN terutang nantinya. Kemudian untuk pembayaran ke pemegang saham dalam negeri ataupun luar negeri tidak ada kewajiban PPN atas transaksi tersebut. Oke, baik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, dukung terus channel ini dengan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, menonton.